Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas gimana cara membuat pupuk generatif atau pupuk untuk masa generatif ya, masa dari mulai pembungaan sampai pembuahan. Tolong nanti disimak dulu yang baik ya, karena enggak biar pemahamannya enggak ngawur gitu ya. Jadi simak dulu yang benar, yang baik. Nah, nanti saatnya sudah ya kasih sesi tanya jawab, bongo baru bertanya gitu ya. Ayah ajarin ada tiga konsep deh lah ya. Tiga konsep membuat pupuk generatif ya. Pupuk generatif full dari bahan-bahan organik. Oke. Kemudian pupuk yang istilahnya sebagian dari bahan organik, sebagian dari bahan anorganik ya. Kemudian bagaimana caranya agar ini bisa berubah menjadi ion kation gitu kan. Kemudian konsep yang ketiga, ayah ngajarin bikin pupuk generatif yang hanya cukup waktu 24 jam untuk memprosesnya. Gitu. Ya, kayak kemarin kita di vegetatif ya. Jangan nanya dulu, oke. Dengerin, catat, nanti setelah selesai nerangin, ayah kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, paham? Deal, setuju ya, biar enggak campur aduk pemahaman di pemikiran jenengan ya. Gimana, udah siap belum? Itu tadi kita prakata deh ya, karena banyak sekali yang keliru gitu ya kemarin itu. Aduh, mumet aku jadi akhirnya, kasihan lah ya. Sudah? Kalau sudah, oke, kita konsep yang pertama dulu, versi pertama. Versi pertama adalah apa? Pupuk generatif yang bahannya full dari bahan organik. Artinya bahan organik itu bahan dari yang sumbernya dari makhluk hidup ya. Entah dari tanaman, entah dari hewan, atau dari apapun. Ya. Oke, nomor satu bahannya. Silakan ditulis. Nah. Sekali lagi. Generatif yang dibutuhkan banyak unsur fosfat, unsur kalium, unsur Ca, unsur Mg, unsur S, unsur mikronya boron, Zn, itu yang paling dibutuhkan banyak. Oke. Nah, sekarang bahan yang pertama untuk bahan fosfornya dan kaliumnya ya. Itu ada, antum pilih aja ya. Tapi jelas ini kandungannya jauh berbeda. Bahan fosfat tertinggi dari tanaman itu adanya di debok pisang. Saya pernah meneliti dan mengecekkan ya, kurang lebih itu kandungannya hampir 30 sampai 35% kandungan fosfatnya. Di mana? Di debok pisang. Ya. Kemudian bahan kedua ini di tumbuhan nih, tumbuhan ya. belum ke hewan ya, belum. Nanti silakan jangan pilih salah satu, mana aja, oke. Kemudian bahan kedua yang urutan yang banyak itu dari kulit nenas ya. Dari kulit nenas, oke. Yang ketiga, tapi itu pun nggak banyak, kulit nenas kalau nggak salah sekitar 3 sekian lah, 3 sampai 4% lah kandungan fosfatnya. Jadi jauh banget perbedaannya dengan debok pisang ya, jauh banget. Artinya kalau pakai debok pisang 1 kilo, maka kalau pakai kulit nenas harus 4 kilo biar berimbang. Oke. Kemudian bisa juga urutan ketiga nih, itu dari daun-daunan kering. Tapi awas, daun kering yang jatuh sendiri dari pohon, bukan kita ambil daun ya masih hijau kita keringkan, bukan begitu. Oke, paham? Jadi daun kering yang jatuh sendiri dari pohonnya, kayak serasah bambu. Oke. Kemudian ada daun apa aja terserah pokoknya yang kering jatuh sendiri dari pohon. Ya. Kandungannya sekitar 2-3% fosfatnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian urutan keempat itu daun kelor. Sorry. Di atas sebetulnya, di atas daun kering. Malah lebih bagus kelor sebetulnya.
Kelor itu fosfatnya kurang lebih hampir 6% kandungan fosfatnya. Ya. Jadi urutan ketiga sebetulnya fosfatnya. Urutan kedua malah mungkin. Ya. Yang tertinggi itu debok pisang. Ya. Kemudian debok pisang itu 30-35% kandungan fosfatnya. Kemudian apa tadi? Nanas ya. Nanas berarti ketiga tuh. Nanas sekitar 3-4%. Malah kelor yang lebih tinggi. Kalau nggak salah kelor hampir 6% ya. Terus selain dari itu rata-rata di bawah 1%. Ya, kecil. Ya. Kalau dari tanaman. Ya. Nah, kemudian kalau dari hewan yang tertinggi itu dari kotoran kelelawar. Itu tinggi. Hampir antara 40 bahkan sampai ada yang 60% di satu titik waktu itu ya. Jadi mau kok terserah. Yang ada apa yang paling banyak ya. Terus yang kedua, urutan yang kedua itu kotoran puyuh. Kotoran puyuh itu antara 18-20% kandungan fosfatnya. Cukup tinggi ya. Hampir sama dengan debok pisang ya. Itu dari yang lain-lainnya hampir, cuma ya semuanya kecil, di bawah 3%-an semuanya. Jadi kalau di tumbuhan yang tertinggi itu debok pisang, kedua kelor, ketiga kulit nanas ya, buah nanas sekali dengan buah nanasnya juga boleh. Terus semua jenis buah-buahan, tapi yang paling tinggi itu nanas. Yang lain-lainnya kecil sekali. Kalau dari bahan hewan yang tertinggi itu kotoran kelelawar. Kemudian yang kedua, urutan kedua itu dari kotoran puyuh. Baru yang lainnya ada kotoran ayam, tapi tidak begitu tinggi. Kotoran ayam aja cuma nggak sampai 4% kotoran ayam kalau nggak salah. Artinya jangan pilih sendiri yang mana aja. Anggap dari debok pisang. Kalau debok pisang, kita konsepnya bikin sekitar 50 liter aja deh. Ya. Kita bikin pupuknya 50 liter. Silahkan dicatat. Jadi ini komposisi untuk 50 liter. Nah, debok pisangnya kebutuhannya adalah sekitar 25 kilo. Debok pisangnya. Ya. Debok pisang yang belum kering ya, yang masih basah ya. Sama aja semua jenis pisang hampir sama, debok pisang sama. Orang debok pisang kok yang dibutuhin ya. Kita pernah meneliti beberapa jenis debok pisang ya. Baik itu pisang kepok, pisang Ambon, hampir sama, nggak jauh-jauh beda. Lanjut, debok pisang 25 kilo, tapi jangan yang sudah kering. Cuma hati-hati. Jangan sekali-kali antum ngambil dari debok pisang yang sakit, terutama yang sudah terkena fusarium misalnya. Contoh, ini antum saat mau ngambil debok pisang, antum tebas. Ya. Lihat tengahnya. Kalau tengahnya ada warna coklat kehitaman dan sedikit berlendir, kemudian kalau antum ambil dikituin, cium agak bau, itu udah terkena fusarium. Ya. Atau lihat ke atasnya. Ya, kalau daunnya kuning, apalagi sampai pelopahnya juga kuning, itu jangan sekali-sekali dipakai. Sama aja kita menyebarkan penyakit nanti. Ya, kesimpulannya Pak, ambil dari pohon pisang yang betul-betul sehat. Oke, 25 kilo dalam keadaan masih basah atau segar. Oke. Batang pisang utuh lah. Aku kan nggak bilang isi dalamnya. Mohon maaf, Pak Uzan, jangan dulu nanya, ya. Jangan dulu nanya, diem dulu, ya. Ntar lu diem bingung sendiri. Ya. Dengerin. Ketika ayah bilang batang pisang, debok pisang, kan nggak bilang luar dalam, berarti semualah gitu. Oke. Kalau ayah spesifik, pasti aku bilangin gitu. Kalau ayah nggak bilang spesifik, berarti KB, wis, paham? Ya. Tolong dipahami, gaya bahasanya begitu. Ayah kalau spesifik pasti bakal ngomong. Ketika ayah nggak ngomong sesuatu spesifik, artinya pakailah KB. Apanya? Batang pisangnya gitu loh.
Kalau ayah bilang hati batang pisang kan itu spesifik. Ayah kan nggak ngomong. Kalau ayah nggak ngebahas spesifik artinya semuanya. Tolong dipahami itu gaya bahasa ayah. Tolong dicerna itu. Oke, lanjutin. Ini waktunya banyak nih, masih 3 materi. Jadi tolong jangan dulu nanya, diam aja dulu. Oke. Dobok pisang tuh ya batang pisang, maksud nggak ngerti. Oke, lanjut. Yang pertama tadi apa? Silahkan pilih salah satu ya, terserah lah. Tapi musa pisang susah ya, karena yang tertinggi itu. Mau pakai batang pisang silahkan, mau pakai serasah daun bering silahkan, mau pakai daun kelor silahkan, mau kok sakar jenengan yang ada apa ya. Mau kalau ya ada nih dari kotoran kelelawar itu juga bagus, bahkan lebih bagus sebetulnya ya. Kotoran puyuh ada ya, alhamdulillah bagus. Boleh nggak digabung semua ya, monggo wae ya. Jadi pahami? Ya, lanjut. Itu yang bahan pertama. Ini bahan pertama, debok pisang 25 kilo. Oke. Yang kedua, kalau ada pohe puyuh 1 kilo. Kalau ada. Atau guano atau kotoran kelelawar cukup 1 kilo ya. Ya kalau kelelawar nggak ada, puyuh ada, oke pakai itu. Yang nggak ada, yang adanya misalkan nih kotoran ayam petelur atau ayam pedaging, boleh nggak ya? Boleh, tapi itu 3 kilo pakainya. Ulangi. Bahan yang pertama, debok pisang 25 kilo yang sehat dalam keadaan basah tentunya ya. Bukan debok pisang yang sudah kering, batang pisang yang kering bukan. Yang kedua, mau kotoran puyuh silakan, mau kotoran kelelawar silakan. Itu satu-satu, sekilo. Tapi kalau pakai kotoran ayam petelur itu 3 kilo. Ya. Jadi pahami? Oke. Lanjut. Ayah udah bilang jangan dulu nanya titik. Tolong jangan nanya dulu. Karena kebaca di layar ayahnya. Aku pakai laptop gede. Ya, tolong jangan nanya dulu, diam dulu deh. Nanti nggak ayah kasih pertanyaan sama sekali deh. Oke, lanjutin. Kenapa? Aku jadi nggak konsentrasi nanti ayahnya. Jadi nggak konsentrasi. Oke, lanjutin. Bahan yang ketiga. Antum tulis aja dulu. Bahan yang ketiga itu kulit pisangnya. Ya, kulit pisang 5 kilo. Mau yang muda, mau yang tua, sekar sama aja. Oke. Kulit pisang 5 kilo. Terserah mau muda kayak mau masih hijau, udah kuning, terserah sama aja. Jadi pahami? Itu yang ketiga. Saya belum pernah memeriksa kotoran walet ya. Oke, lanjut. Itu bahan ketiga. Sekarang bahan yang keempat. Ini untuk 50 liter loh. Ini untuk 50 liter. Bahan yang keempat, air cucian beras. Sejelek-jeleknya 20 liter. Sejelek-jeleknya. Air cucian beras. Sudah? Yang kelima, air kelapa sejelek-jeleknya 3 liter. Air kelapa. Ya, boleh nggak nanti 50-50 air apa tadi? Air cucian beras misalkan selawe liter, air kelapa misalkan selawe liter. Monggo, itu lebih bagus ya. Boleh dadakan, boleh misalkan sudah 2-3 hari. Maksimumnya seminggu disimpannya. Baik air cucian beras maupun air kelapa. Tapi walaupun baru 3 hari, kalau udah tercium bau busuk, jangan dipakai. Paham? Ya, paham? Ulangi. Air kelapa maupun air cucian beras boleh yang sudah seminggu sebelumnya, ya, ngumpulin dulu misalkan. Tapi jangan sampai sudah bau. Paham? Oke. Jadi pahami? Ya. Kalau nih, ya umur ini saya mulai nyimpan baru 2 hari, tapi udah kecium bau, buang, jangan dipakai. Tapi walaupun sudah seminggu, tapi kalau belum bau, masih normal lah, bau busuk maksudnya, masih bisa dipakai. Bisa dipahami? Lagi, air cucian beras
sejelek-jeleknya 20 liter. Oke. Kemudian air kelapa sejelek-jeleknya 3 liter. Mau dadakan, mau sudah tersimpan sebelumnya, monggo sila. Bebas. Ya. Yang penting belum bau busuk. Ya. Itu bahan nomor berapa? Kelima ya. Kemudian yang keenam. Kalau bisa, antum carilah terasi yang bahan bakunya dari udang. Terasi biasa jangan dipakai. Terasi udang, biasanya warnanya merah ya, terasi dari udang itu. Kalau ada terasi udangnya 1 kilo. Nah, ya nggak ada, susah nyarinya, habis nggak apa-apa, nggak pakai juga. Tapi kalau pengen lebih bagus, pakailah itu. Ya, apa? Pakai apa? Terasi udang. Awas, terasi udang, bukan terasi biasa. Kalau terasi biasa kan warnanya hitam, ya, itu dari ikan biasa. Terasi udang biasanya warnanya merah. Antum kalau ada usahakan pakai itu 1 kilo. Oke, jadi paham ya? Jadi nggak asal sembarang terasi, enggak. Ya terasinya nggak ada, misalkan, ya wis nggak apa-apa. Tapi mungkin kualitasnya nggak akan sebaik kalau pakai itu tadi, ya. Oke, lanjutin. Nah, habis itu, nah ini satu hal yang tetap tidak bisa dilupakan dan memang harus selalu ada adalah IRR. Ya, banyak yang nanya, ya bisa nggak pakai rotan 1, bisa nggak pakai rotan 2, bisa nggak pakai yang lain? Jujur, kalau bisa pakai rotan 1, ngapain aku ngembangin IRR? Ya, paham? Ya. Ayah tadi di awal udah bilang, perkembangan zaman, ya, terkontaminasi macam-macam, residu kimia lah, polutan lah, ternyata semua itu harus berkembang juga. Ketika ayah pakai mikroba yang kita isolasi dari bahan-bahan rotan yang dulu pernah ayah kembangkan 10 atau 15 tahun yang lalu, ternyata sekarang udah nggak nunut itu, udah nggak bisa, udah nggak, kurang efektif lah gitu ya. Sampai akhirnya ayah berpikir dan kemudian muncullah bionuklir ya. Alhamdulillah ternyata dengan itu untuk saat ini itu bisa ngatasi dengan sempurna. Oke ya. Jadi jangan nanya lagi, ya bisa nggak pakai rotan, ya bisa nggak pakai anu. Mohon maaf ya, tapi ayah nggak akan bahas produk orang, itu nggak etis sama sekali ya. Terserah lah. Kalau bunga jangan pengen cobalah, nggak masalah. Soal hasil nggak ngerti ayah. Ya. Ayah berbicara ketika ini konsep KP2M kan, ya. Kalau jangan pakai QRR nih, QRR-nya cukup 50 mili yang pengembangan, nggak usah banyak-banyak. Ya saya pingin 100 mili, pingin 1 liter, ya lebih bagus lah. Minimal 50 mili. Oke. Lanjut. QRR dan 50 mili pengembangan. Kalau pakai QRR 21 cukup 2-3 tutup aja ya. Terus gula aren kurang lebih sekitar 1/4 kilo. Oke. Sekali lagi, kalau pakai QRR isolat biasa ya, itu 50 mili minimal. Kalau pakai QRR 21 cukup 2 atau 3 tutup, sekitar 20 atau 30 mili ya. Kemudian gula aren, wajib gula aren. Ayo, jadi jangan nanya, ya boleh nggak pakai? Aku udah pakai nyoba semua jenis gula. Jadi sekali lagi, ini gaya bahasa ayah. Ketika ayah bilang pakai gula aren, artinya gula yang lain itu sudah pernah tak coba, tapi hasilnya nggak maksimum, kurang bagus gitu ya. Nggak usah terangin lagi. Ya. Mau gula kelapa, yang gula pasir atau pakai molasses gitu ya. Semua bisa tak coba. Oke. Ternyata gula aren lah yang nanti reaksinya lebih sempurna, sehingga berbentuk jadi endingnya apa, ion, kation, anion kan gitu. Yang kita harapkan kan gitu, biar langsung nantinya bisa terserap sempurna oleh tanaman. Oke, paham? Oke. Jadi gula arennya 1/4 kilo ya. Nah sekarang cara pembuatannya gimana? Cara buatnya gini. Tadi batang pisang atau dobok pisang lah ya,
Semuanya ya utuh ya, semuanya utuh. Ngopi, usahakan kalau bisa batang pisangnya yang sudah tua ya. Bahkan yang paling bagus batang pisang yang sudah berbuah. Ya. Jadi pohon yang sudah berbuah gitu, ya, pisang. Kenapa? Kandungannya lebih tinggi daripada yang masih muda. Tapi kalau kepepet nggak ada, masa harus nunggu dulu berbuah terus dia harus bikin kan? Ya nggak apa-apa yang belum berbuah juga. Tapi kandungannya tidak sebesar, tapi nggak terlalu banyak kok selisihnya, paling cuma 5%-an, 5-6%. Oke, lanjutin. Debok pisang atau batang pisang lah kalau yang nggak ngerti debok pisang, itu cacah semakin halus semakin bagus, biar proses reaksinya semakin cepat. Ya. Dulu ayah pernah ngajarin, debok pisang dipukul-pukul dulu, habis itu diremas, ambil airnya tok. Bisa, tapi ternyata masih ada hampir 30% fosfat yang masih ada terkandung di batang-batang atau di pelepah rasanya. Ternyata masih banyak dulu di situ. Makanya eman-eman kan gitu, kebuang. Ya, jadi cacah aja lah, dihaluskan. Ya. Mau dicacah, mau dicopper silakan, mau pakai golok silakan, mau dikunyah juga silakan. Emang kambing ya. Lanjutin. Jadi cacah semakin halus semakin bagus, biar prosesnya terlarutnya menjadi ion kationnya semakin sempurna. Kalau misalkan pakai debok pisang, batang pisang, mau pakai kelor, pokoknya semua bahan itu dihaluskan, titik. Oke, dihaluskan yang dari tumbuh-tumbuhan tadi. Ya. Kalau kohe puyuh atau kohe kelelawar, ya. Tadi ada yang nanya, ya kelirik ke Maya, kohe walet, jujur belum pernah nyoba ya, jadi nggak tahu, ya. Belum pernah meneliti itu. Atau kohe ayam petelur, itu tinggal langsung dimasukin aja ya. Bahan-bahan yang lain pun sama ya, yang kasar itu dihaluskan semuanya. Selesai semua dihaluskan, ya, masukkan ke dalam wadah, minimal air cucian berasnya 20 liter, minimal air kelapanya 3 liter minimal. Mau kalau pengen sempurna ya 50-50 lah ya. Atau 60-40, air lerinya 60%, air kelapanya 40%. Nggak usah dadakan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, sementara tadi kan ada QRR, ya. QRR isolat ataupun QRR yang terbaru yang 21, itu diaktifkan dulu. Aktifkan dengan air gula aren dari yang aren 1/4 kilo tadi. Jadi rebus dulu dengan air 1 liter aja lah. Setelah agak dingin sekalian, nggak apa-apa. Masukin QRR-nya, biarkan dulu minimal 1 jam diaduk-aduk. Yang bagus hari semalam biar betul-betul aktif, baru gabungkan semua. Oke, gabungkan semua. Ini bentar. Kalau ya, sudah selesai, antum masukkan ke wadah, tetap sering ayah ingatkan bahwa QRR mikrobanya, baik bakteri atau fungi yang di dalam QRR tersebut, sudah ayah kondisikan dalam bentuk golongan aerob, anaerob fakultatif ya. Jadi tetap dia butuh oksigen ya, tapi maksimumnya hanya 10% kebutuhan ya. Jadi tetap kasih ruang kosong 10% biar tetap ada oksigen di situ ya. Dengerin, ini kuncinya. Fermentasinya wajib berapa hari? 21 hari. Kalau pengen betul-betul pure menjadi ation semuanya. Ya. Boleh nggak ya 18 hari? Boleh. Boleh ya nggak 14 hari, 2 minggu? Boleh. Seminggu juga boleh. Tapi yang akan terlarutnya itu tidak akan sama. Ayah pernah ngecek, ternyata ketika kita fermentasi selama 21 hari itulah yang maksimum. Lebih dari itu malah turun lagi. Oke, itu apa? Lama fermentasinya. Berapa sekali lagi? 21 hari. Ya, itu yang paling maksimum di proses fermentasinya. Oke. Nah, kemudian nih sudah jadi nih. Sudah jadi ya.
Ciri jadi wangi, enak pokoknya, wanginya kayak apa ya, kayak wine ya. Kayak wine, jadi saat dibuka enak kayak wine ya. Oke, lanjutin. Fermentasinya 21 hari kalau pengen sempurna. Boleh kayak 2 minggu, boleh katanya juga. Tapi nanti akan berdampak ke kandungannya, tidak akan sama. Ujung-ujungnya dosis pun nggak akan sama nanti. Ya. Berapa dosis kalau 21 hari? Anggap nih sempurna bikinnya. Ya. Untuk 1 tangki 15 liter itu cukup 250 mili kalau kita spraykan. Y. Kalau kita sistem spray ke daun. Ya. Tapi kalau sistem kocor itu 2 kali lipat, 500 mili per tangkinya. Untuk 1 pohon horti kayak cabai, tomat, terong, melon itu 1 gelas per pohonnya. Oke, paham? Ya, ulangi. Apa nih sempurna pembuatannya? Dosisnya berapa? Kalau untuk spray 250 mili, 1 gelas. Kalau untuk kocor itu 2 kali lipat, 500 mili per pohonnya itu 1 gelas. Oke. Nah, itu untuk pohon apa? Sayuran buah. Ya. Kecil-kecil. Tapi untuk pohon besar seperti misalkan apa namanya tuh, kayak apel, jeruk, jambu, ya pokoknya buah musiman ya, itu disesuaikan dengan umur. Kalau umurnya di bawah 1 tahun cukup 1 liter, ya. Kalau umurnya 1 sampai 3 tahun itu 3 liter. Umur 3 tahun sampai 5 tahun itu 5 liter, ya. Untuk kocor tanaman keras yang barusan itu cukup sebulan sekali. Ya, kecuali yang tabu lampot. Kalau tabu lampot air sarana ya itu 2 minggu sekali. Ya. Terus kalau untuk yang horti tadi itu seminggu sekali. 1 minggu kalau kocor 1 gelas. Kalau semprot cukup apa? 1 gelas per 500. Oke, ulangi. Kalau untuk kocor 500 mili atau 2 gelas lah ya. Tapi 1 pohonnya 1 gelas. Seminggu sekali. Insya Allah tanamannya bagus. Bahkan ayah pernah coba formula ini aku pakai ke hidroponik, luar biasa. Dengan komposisi 500 mili untuk 10 liter air, ternyata nggak kalah dengan produk-produk yang mahal. Serius, untuk hidroponik. Silakan coba. Ya. Tapi untuk hidroponik wajib selain debok pisang itu masuk daun kelor, ya, khusus untuk hidroponik. Jadi semua bahan yang tadi, ya, yang di tumbuhan tadi, jadi debok pisang plus dengan kelor, ya. Debok pisang 25 kilo, kelornya berapa? Cukup 1 kilo, khusus untuk hidroponik. Kalau pengen bagus, ya untuk tanaman yang lain selain hidroponik, ya lebih bagus lagi lah. Artinya debok pisang ada, kelor juga ada, untuk semua tanaman itu bagus. Kenapa? Karena kandungan mikronya itu paling komplit, baik mikro maupun vitamin ada di mana? Ada di kelor, ya. Paham? Ya. Seandainya nih, antum pengen lebih simpel, misalkan ya, biar nanti saat berbunga berbuah gak rontok, ya. Jadi tetap apa namanya tuh, tetap normal. Terserah jenengan mau pakai apa enggak. Tapi ini untuk 50 liter tadi, coba masukkan 3 butir telur, sama di blender juga nanti, ya. Bahan yang tadi, tapi ini nggak wajib, terserah jenengan. Ini pengalaman ayah pernah pakai tambahin dengan telur, hasilnya ternyata fantastis. Ya. Paham ya?
terserah mau telur bebek kayak mau telur ayam kayak mau telur ayam ras kayak apa, yang penting telur aja lah, yang penting bukan telur kebo aja ya. Apalagi telur cicak, nah susah. Itu tambahan aja kalau pingin bagus ya, silakan cobain. Alhamdulillah kita pernah nyoba ya. Tapi kenapa ayah nggak lanjut? Kenapa? Kalau untuk yang sifatnya personal lahan sendiri ya, yang misalkan luasan di bawah 1 hektar, mungkin konsep ini bisa dilakukan. Ketika kita nanamnya 1000 hektar, pening juga kita bikinnya. Makanya ayah pakailah konsep yang versi kedua kalau untuk lahan luas ya, nggak pakai konsep yang versi 1 karena berabe di bahannya ketika kita harus tanamnya di atas 100 sampai ribuan hektar. Oke, sampai situ dulu. Ada yang ditanya apa enggak? Versi 1, jangan nanya di luar itu. Mulai dari tadi bahan atau apa. Kalau tadi ayah ada yang kurang begitu jelas saya terang. Silakan nanya, monggo. Debok pisang segar 25 kilo, kohe puyuh 1 kilo, atau kohe ayam 3 kilo. Oke, kulit pisang 5 kilo. Oke, benar. Air leri minimal 20. Oke, air kelapa minimal 3 liter. Oke, terasi udang 1 kilo. Oke, garam oke, garam 1 oke, gula aren oke, bawang putih oke. Wajib 21 hari. Oke, benar Eksan. Yang dicatat sama Eksan itu udah benar. Kalau pingin lebih bagus lagi, tapi ini nggak wajib sih, tambahkan telur 3 butir. Sak cangkang-cangkangnya di blender. Kemarin sudah ya bilang, Cek Budi, ketika pakai kelor bubuk, yang bubuk ini siapa? Antum apa beli? Kalau beli, itu gambling. Jujur, bukan kita sujon, enggak. Tapi ya terserah. Kalau pakai kering, biasanya perbandingannya itu 1,6. Sejelek-jeleknya 1,4. Artinya itu gini, kalau pakai yang basah 1 kilo, ya, berarti kalau yang kering itu 1/4-nya aja. Tapi dengan catatan, antum sendiri yang ngeringin ya. Tapi risikonya banyak. Apa? Ketika dikeringkan, saat proses pengeringannya di atas suhu, misalnya di atas 70 derajat, bubar jalan. Kerusak itu kandungan. Karena ya, pakai ayam yang segar. Jadi, bukan nggak boleh pakai kelor kering. Boleh, kalau kita ngerti waktu saat proses pengeringan sampai jadi tepung. Tapi kalau kita beli dari luar, kita nggak ngerti, nggak ngeh. Ayah khawatirkan apa tadi? Ayah khawatirkan apa? Prosesnya malah rusak kandungannya, kan gitu. Ya. Ini gini, proses fermentasi tadi misalkan 21 hari udah selesai, oke? Ini pertanyaan siapa nih? Widodo ya. Setelah selesai fermentasi 21 hari, itu dibuka dulu sehari semalam, tapi tutuplah pakai kain biar nggak ada binatang masuk. Oke. Setelah sehari semalam, itu proses akan terputus. Oke. Antum mau ditutup rapat lagi juga silakan. Jadi pahami? Ya. Kalau pengen 1000 liter ya tinggal dikalikan aja 50 liter segitu. Kalau 1000 liter kaliin 20 kali lipat kan gitu, Om. Siapa tuh? Mas Ito, bukan Mas Ito. Siapa? Muhammad Maskur. Untuk aplikasi, misalnya untuk hortikultura itu kan 25 per tangki. Untuk spray itu kira-kira dengerin. Siapa tadi yang nanya nih? Mas Ito ya. Ayah nggak nerangin masalah PPM. Kasian yang nggak punya TDS. Oke? Kasian, aku perhatiin. Pokoknya manut, insya Allah hasilnya bagus. Ya, selama prosesnya benar. Jama berarti tadi kurang nyimak ya. Justru yang paling bagus adalah debok pisang yang pisangnya sudah berbuah. Ya. Biasanya pisang kalau udah berbuah pasti ditebang kan. Ya. Rio Anzori pakai aeratoria fermentasinya. Iya kalau nggak meledak. Standar aja itu loh. Fermentasi standar aja. Ya. Kalau misalkan air leri dan air kelapa pakai jumlah minimal, air sisanya biar 50 liter apa boleh, air apa aja ya. Ya tapi kalau usahakan jangan air ledeng atau air sungai ya, usahakan pakai air sumur lah. Ya. Tapi jangan pakai air kopi, apalagi sirup mahal. Apa nih?
Berarti ini Dede Nurilis nggak dengerin, oke? Nggak dengerin, nggak jelas. Ada batas waktu, habis itu selesaikan sehari semalam, buka, baru boleh ditutup lagi. Alah, kebanyakan yang nanyanya kelewat terus. Ntar dulu, bentar. Ini kelolapnya kebanyakan. Ya, KRR 21 ditaruh di kulkas. Janganlah, jangan di kulkas. Di ruangan ini. Jangan di kulkas. Simpan KRR jangan di kulkas. Terus apa lagi nih? Ntar dulu. Siapa lagi nih? Ini langsung. Ya, saya ngumpulin airlerinya, kadang belum cukup, ya sudah keburu bau. Artinya apa? Antum nggak apik nyimpennya. Airleri begitu antum mau ngumpulin sedikit-sedikit, masuk wadah langsung tutup rapat, masuk wadah langsung tutup rapat. Oke. Kalau enggak, ya pasti ada binatang kecil masuk aja bau loh. Kulit pisang sama pisangnya sekalian boleh ya, lebih bagus lagi. Tapi kan eman, pisangnya makan aja. Oke, silakan. Malah lebih bagus deh. Kang Edi, Lembah Suwo. PT Al-Hadi itu standar, masa nggak ngerti lah teknis fermentasi. Ruang kosong 10%, titik, wis itu aja. Yang bisa menguraikan residu kalium, fosfat itu QRR-nya, bukan pupuknya. Jangan salah. QRR-nya, bukan pupuknya. Aduh, jangkung, nggak ngerti. Makanya dengerin lah. Ya, itulah. Kalau nggak, makanya katanya juga dengerin dulu, simak dulu biar paham. 21 hari itu proses, habis itu selesaikan dengan cara dibuka. Karena kan mikrobanya kan kerjanya harus fakultatif. Ketika dibuka, itu bukan anaerob fakultatif lagi, udah jadi apa? Jadi aerob kan? Udah dia diam, dia nggak akan bereaksi lagi. Jangkung, artinya kita putuskan mata rantai fermentasinya. Habis itu ya sudah selesai, udah jadi. Pakai kapan aja, sakarepnya, Jangkung, mau bikin 1000 liter sekalipun sebodoh amat, bisa ditutup kapan aja. Ya, Jangkung, berarti nggak ngerti pemahaman itu. Oke, lanjut. Versi kedua, udah 1 jam 15 menit. Silahkan catat, jangan nanya lagi. Makanya tolong, pahami, dengerin, simak. Udah, silakan. Siap. Teknik fermentasi sakarepmu, mau pakai yang mana, mau pakai drum, mau pakai plastik, pakai apapun ya terserah. Ya nggak akan bahas itu. Itu standar banget lah, dasar. Udah lanjutin versi kedua. Tulis catatan, bahannya tulis. Bahan kedua, silakan tulis. Versi kedua. Dengerin. Masukin QRR, selesai semuanya. Siapa tuh tadi? Pot pam, aku nggak kebaca. Pot pam, ya. Udah, dengan QRR selesai semuanya. Ya. Nggak usah diperbincangkan lagi. Oke? Tapi selain dari QRR, ayah nggak tahu, nggak ngerti. Ya. Masalah hama coklat penyakitnya. Oke? Paham, ya. Dah, berhenti. Jangan ada yang dengan ada yang komen, jangan ada yang chatting. Masalahnya apa? Jujur, kelihatan Maya, jadi keganggu ya konsentrasinya. Ini kita kejar waktu nih, udah 1 jam 17 menit. Baru versi 2 ini, belum versi 3 nanti. Ya. Oke, tulis bahannya. Yang pertama, silakan tulis. Bahan yang pertama, kita pakai pupuk kimia, pabrikan maksudnya. Oh ya, pupuk pasti kimia apik. Organik juga kimia toh. Kodok cuma bahannya dari bahan makhluk hidup. Tetap aja kan kandungannya kimia juga. Unsur namanya unsur ya kimia lah. Oke, kita pakai pupuk pabrikan nih. Ya. Silakan pilih salah satu.
Sama seperti pegetati kemarin. Mau pakai yang unsur apa namanya tunggal silakan, pupuk-pupuk tunggal silakan, mau pakai yang majemuk juga silakan. Ya. Kalau pakai pupuk tunggal itu perbandingannya ya nih ureanya ya. Urea tetap masuk tapi cukup 1 kilo. Ini kita berbicara untuk 100 liter. Ulangi, ini kita berbicara untuk 100 liter ya. Urea 1 kilo, silakan ditulis. Ini kalau pakai yang tunggal ya. Kemudian fosfat terserah, mau dari SP46 kayak mau dari apalah terserah, mereknya banyak kan macam-macam. Yang tunggal-tunggal aja lah ya. Itu 2 kilo. Silakan ditulis. Jangan nanya. Jangan ada yang nanya. Ya. KCL-nya, oke, terserah. Mau pakai KCL aja apa saja. Tapi ayah pernah nyoba beberapa jenis KCL. Ya. Yang terbaik itu KCL Jerman, KCL Kanada. Ya. Atau yang di produk di Indonesia itu apa ya? Mahkota atau apa renangnya, aku lupa. Ya kurang lebih itulah ya. Itu ayah biasa suka pakai KCL Jerman. Itu pakainya, kalau pakai KCL Jerman, itu 5 kilo per 100 liter. Ulangi, urea 1 kilo, fosfat kalau pakai SP46, ayah pakai 2 kilo, kalau pakai SP36, ayah pakai 3 kilo. Oke? KCL, ayah biasa pakai KCL Jerman. Sejelek-jeleknya apa sih? Merek mahkota juga boleh ya. Merek mahkota yang apa ya? Tarungnya warnanya kemerahan merah itu kalau nggak salah. Lupa aku. Pokoknya itu aja deh. Yang penting jangan yang subsidi ya. Kalau yang subsidi, saya pernah nyoba endingnya nggak sama itu ya. KCL-nya 5 kilo. Ya. Boron 1 kilo. Boron 1 kilo. Sudah? Boron 1 kilo. Kalsium. Kalau pakai kalsium yang 90%, 2 kilo. Kalsium yang kemasan 1 kiloan kan banyak ya, yang kandungannya di atas 90% tuh. Itu 2 kilo. Magnesium sulfatnya 1 kilo. Oke. Sudah? Kalau jenengan pakai dolomit, itu 10 kilo. Pilih aja yang mana, terserah. Kalau pakai dolomit 10 kilo. Kalau nggak pakai dolomit, pakai kalsium yang terpisah, itu 2 kilo. Terus magnesium sulfatnya 1 kilo. Sudah? Lanjut. Nah ini jenengan pilih. Mau pakai, ini untuk 100 liter. Ini untuk 100 liter. Mereknya terserah apa aja lah ya. Pokoknya yang kandungan di atas 90% lah kalsiumnya ya. Kalau pakai itu. Kemudian antum pilih salah satu. Mau pakai apa namanya itu? Daun kelor silahkan. Kalau pakai daun kelor ya cukup 2 kilo. Kalau pakai daun kipait itu 5 kilo. Ya, ulangi. Antum boleh pilih daun kelor silahkan. Kalau daun kelor cukup 2 kilo. Kalau pakai kipait itu 3-5 kilo ya. Yang bagusnya 5 kilo ya. Itu kalau pakai kipait. Terus apa namanya itu? Allahu Akbar. Apa ya? Kalau ayah di Sunda itu krokot, apa sih namanya? Yang bahasa Jawa. Krokot, tahu nggak krokot? Yang biasa kalau orang Sunda bilang gelang itu loh. Ada yang hijau, ada yang merah itu. Ya pokoknya yang dulu waktu kecil suka dikasih buat makanan jangkrik gitu, jangkrik.
Jadi boleh pakai apa namanya itu daun kelor, ya. Rokok sama ya. Oke. Kalau kelor cukup 2 kilo, kalau pakai kipai itu 5 kilo, kalau pakai krokot itu sama dengan kelor, cukup 2 kilo. Kalau krokotnya berwarna merah, tapi kalau krokotnya berwarna hijau itu 5 kilo. Terserah jenengan pilih yang mana. Pilih salah satu aja. Ulangi, pilih salah satu aja yang paling mudah, yang ada gampang ya. Boleh pakai daun kelor, cukup 2 kilo. Kalau kipait 5 kilo. Kalau pakai krokot merah sama kayak kelor 2 kilo. Kalau pakai krokot hijau itu sama kayak kipait 5 kilo. Bisa dipahami? Sudah? Oke, lanjutin. Ini untuk 100 liter ya. Air cucian berasnya minimal sama kayak tadi 20 liter minimal air cucian beras. Air kelapa minimal berapa? 5 liter karena ini untuk komposisi 100 liter ya. QRR pengembangan 100 ml. Kalau pakai QRR 21 cukup 50 ml. Gula arennya setengah kilo. Ya? Bisa dipahami? Itu bahannya semua. Ya. Itu bahannya. Ya. Prosesnya sama. Daun-daunan, saran ayah, boleh di blender, boleh ditumbuk. Yang penting halus, hancur. Ya. Semua bahan tadi, mau pakai yang pupuk tunggal silakan, mau pakai yang pupuk majemuk juga silakan. Kalau pakai pupuk majemuk, ayah biasanya pakainya, ya, ayah pakainya itu DAP 1 kilo. Tadi mohon maaf, tadi lupa, yang majemuknya belum ya. Kalau tadi kalau pakai tunggalan. Kalau pakai majemuk nih, DAP 1 kilo, MKP. MKP itu dari Pak Tani kalau nggak salah ya. MKP-nya ayah 2 kilo MKP-nya. Oke. KCL-nya ayah tetap pakai dari KCL Jerman. Tetap 5 kilo ya. Ulangi. Boleh pakai DAP 1 kilo, MKP 2 kilo, KCL tetap 5 kilo. Boleh pakai itu. Boleh nggak ya pakai yang jemuk murni? Jujur kurang bagus ya. Kenapa? Karena majemuk murni seperti Ponska maupun Mutiara itu perbandingannya berimbang ya, 1:1:1. N-nya kebanyakan. Resikonya ada saat musim kemarau atau musim panas mungkin itu tidak begitu beresiko, tapi saat musim hujan bahaya. Ketika kandungan N saat masa pembungaan atau pembuahan itu banyak kasus apa, bunga bisa rontok, buah bisa rontok, bahkan rentan dengan penyakit. Makanya ayah tidak menyarankan pakai pupuk majemuk 1:1:1 kayak Ponska ataupun Tiara. Jadi kalau mau dia tadi aja DAP 1 kilo, MKP 2 kilo, KCL 5 kilo. Monggo, itu juga bisa. Mana yang paling bagus ya? Yang dikerjain yang paling bagus. Ayo udah nyoba semuanya, hasilnya alhamdulillah. Berapa lama proses fermentasinya? Sama. 18 hari wajib. Kalau yang versi tadi 21 hari, yang ini wajib 18 hari. Karena ya pernah meneliti setelah di atas 18 hari ada penurunan lagi. Ya. Karena sebagian ada yang dimakan oleh mikrobanya. Ya mau ultra adap kayak apa pokoknya ya itu dah. Lanjutin. Oke, lanjutin. Mungkin ada pertanyaan ya, katanya tadi harus punya N kalau pakai DAP ultra DAP betul lah ya. Nah, terus apa namanya tuh, DAP itu kan umumnya ya, kalau ultra DAP kan mereknya gitu ya. Terus tadi MKP itu kan nggak ada N-nya.
Kemudian kalium juga nggak ada N-nya. Terus N yang ngambil dari mana? Ayo, N-nya ngambil dari hijauan tadi, ya. Baik dari daun apa tadi? Daun kelor ataupun daun kipait, itu kan ada kandungan N-nya. Itu cukup kok, ya. Yang penting tidak sampai mematikan trubus, ya. Karena kalau N-nya nggak ada sama sekali, ya, nanti ada kasus berbuah baru 1, 2, 3 kali keburu apa? Stag. Tapi kalau ada N-nya masuk, walaupun nggak banyak, tetap apa? Tetap akan ada trubus, ya. Kita pernah nanam timun bisa petik sampai 46 kali, ya. Cabai bisa sampai 17 kali. Ketika yang berbuah, kecuali kalau yang buahnya sekaligus, ya, kayak padi, jagung, gitu. Gak apa-apa, bikin kreatifnya nggak ada N-nya. Yang berbuah sekaligus nih maksudnya. Tapi kalau yang berbuahnya berkelanjutan kayak cabai, terong, tomat, gitu, itu N tetap harus ada, harus masuk walaupun skalanya kecil. Oke, jadi paham ya? Proses fermentasinya wajib 18 hari. Oke. Makanya ayah bilang tadi DAP bukan ultra DAP, ya. Pokoknya DAP, ya. Dia itu yang mono kali apa, yang hanya fosfat tok itu di situ. Ya. Kandungannya cuma fosfat doang itu. DAP. Dimetil fosfat gitu, ya. Kalau ultra DAP kan itu katanya juga tadi apa? Tuh merek kan itu. Ya pokoknya bilang aja ke toko ini, cari lihat yang kandungan DAP yang dimetil fosfatnya itu nggak ada N-nya itu, ya. Oke, lanjutin. Ya, lanjutin. Jangan dulu nanya, nanti aku jawab. Nanti aku kasih pertanyaan. Tadi fermentasi 18 hari, oke. Selesai 18 hari, buka tutupnya, selesaikan dulu sehari semalam minimal, ya. Tapi dibukanya pakailah kain, tutup kain, ya. Kain. Biar apa? Biar nggak ada binatang masuk. Ya. Kalau ada binatang masuk bisa suka apa ya, bertelur di situ, kemudian nanti ujung-ujungnya ada maggot, ada belatung gitu. Walaupun masih bisa dipakai sih, nggak masalah. Oke. Lanjutin. Sekarang gini, dosis, ya. Dosis, ya, bentar. Dosis untuk spray itu 1 gelas 200 sampai 250 ml untuk spray, ya. Untuk kocor sama kayak tadi 500 ml. Ayah pernah nyoba di atas 500, ya. Ayah pernah nyoba 1000 ml itu berarti 1 liter, ya. Ayah kocor per dosis, ya. Per dosis. Jadi yang paling aman adalah 500 ml. Sama dosisnya dengan yang tadi, ya. Jadi kalau spray 200 sampai 250 ml, ya. Kalau kocor itu 500 ml, ya. 400 sampai 500 ml. Oke, awas. Kalau jenengan ukur ppm-nya, biasanya itu sekitar 40 sampai 50 ppt, bukan ppm lagi, ya. Lanjut, berapa interval? Jangan japri dong. Berapa interval pemupukannya? Gini, untuk tanaman horti, saran ayah itu saat mulai dari berbunga, ya, sampai berbuah itu 5 hari sekali saran ayah. Insya Allah aman. Halo, tolong dong, jangan japri. Lanjutin. Sekali lagi. Contoh, cabai, ya, tomat, timun. Kalau pingin buahnya lebat, tidak stuck, tidak mengecil, terus bisa sampai di atas 10 kali minimal pemetikannya. Bahkan ayah cabai bisa sampai 16 kali metik apa ya. Kemudian timun bisa 46 kali metik. Rahasianya pengocorannya itu 5 hari sekali. Oke. Jadi ketersediaan unsur nutrisi akan berimbang dengan
calon buah calon. Kalau enggak, ketika kurang, maka saat ketika mau pembentukan buah, dia ngambil dari dirinya sendiri, dari pohonnya. Fosfatnya ngambil dari daunnya, dari batangnya. Makanya nantinya akan jadi stagnan. Ya. Ketika ngambil dari kandungan fosfat atau kalium dari daunnya pohon itu sendiri, daunnya mulai mengecil. Kan gitu. Itu ciri apa? Ciri kurang unsur makro, mikro, ya, kurang nutrisi. Ngambil dari dirinya sendiri, dari badannya sendiri, dari pohonnya sendiri. Makanya sebelum baru mati 4-5 kali, udah keburu abnormal pohonnya. Kalau pingin normal, maka lakukan berapa? 5 hari sekali pengocorannya. Oke, awas, pengocoran itu ya sama kayak dulu pernah bilang di live yang sebelumnya. Usahakan kalau dikocor itu sore hari, kalau semprot atau spray itu pagi hari. Oke, paham ya? Itu waktunya yang tepat, yang bagus ya. Jadi kalau spray pagi hari antara jam 6 sampai jam 9 lah ya. Kalau kocor itu di sore hari. Oke. Tapi sebelum kocor, sebelum spray itu sehari sebelumnya atau di hari yang sama itu harus disiram dulu. Ya. Tanah dalam keadaan lembab baru masuk pemupukan. Oke. Sampai situ dulu. Ada yang ditanyain nggak? Yang versi 2. Silakan. Jangan bahas lagi yang versi pertama. Versi yang kedua. Silakan. 5 menit. Kita kasih kesempatan. Apa nih? Bentar. Datang Moyana, kalau apa nih? Kalau pakai QRG yang dari pusat gimana? Cukup 1 kilo ya. Kalau QRG. Ditambah dengan amosoka untuk kandungan silika bisa nggak ya? Atau tambah mau bisa aja, yang penting dosisnya tepat ya. Ya, versi 1 saya gabung dengan QRG dari KP2M. Bisakah? Bisa, tapi harus hati-hati. Overdosis, dosisnya diperhatikan. Jangan dulu nyoba yang tadi, dosisnya dikurangi dulu ya. Jadi norolis ya. Gini, QRG yang dari pusat ya, itu sudah tak rekayasa kandungannya ya, udah diapain, udah tak kasih A B C D E F macam-macam, ada hormonnya, ada anu. Makanya kalau ada penambahan itu hati-hati, dosisnya kurangi dulu, takutnya overdosis ya. Ayah, kalau melon sedang berbunga sembari mengeluarkan pentil buah, apa bisa disemprot? Bisa aja, kenapa enggak? Ya. Apa nih? Ya, saya fermentasi di lahan langsung. Apa yang difermentasi di lahan langsung? Ini Sawal Saputra nggak jelas pertanyaannya. Ini kan ayah bilang versi 2, ada yang ditanyain enggak? Jangan yang di luar itulah. Larry bisa ganti KB ya? Enggak bisa. Ya. Beda konsep. Tata kabar, kan dosisnya, antum itu sendirilah. Ya. Untuk 1 tangki 500 mili, setengah liter. G. Kalau 200 liter, berarti untuk 400 tangki. Kalau 1 tangki 15 liter, untuk 6.000 liter kan? Hitunglah. Ya. Berapa lama kadaluarsanya? Nih, dengerin. Kalau antum bikin, ya,
Akang bikin 100 liter tadi lah misalkan ya. Antum mau nanamnya berapa banyak dulu? Kalau nanam pohonnya cuma di polybag 10 biji ya nggak usah 100 liter ya bikinnya. Untuk 1 hektar cukup itu sampai panen. Ya. Kalau pakai QRG tidak perlu lagi tambah daun kelor. Nanti kita bahas ya, Yasin. Di situ kan? Di situ apa Yasin? QRG. 3 sendok makan untuk 15 liter air selesai. Kan cuma gitu doang tuh. Bahasanya artinya apa? Disuruh nggak nama-nama yang macam-macam. Dibilangin. Sekali lagi. QRG yang dari KP2M pusat itu sudah komplit. Wis, tinggal pakai, simple, selesai. Ambil 3 sendok makan untuk 15 liter air, tinggal semprot atau tinggal kocor. Nggak ada pertanyaan, nggak ada masalah. Okay. Kenapa? Itu kan ayah hanya menjawab tuntutan dari teman-teman dulu. Yang bisa nggak dibuatkan yang simple? Kita kan repot ya, nggak ada waktu, susah nyari bahan, mikir-mikir sampai ketemulah QRG. Ya. Sekali lagi, mohon maaf, sekali lagi. QRG yang dikembangkan oleh KP2 pusat itu tinggal pakai. Ya. 1 sendok makan untuk 5 liter air. Berarti kalau untuk 1 tangki 15 liter, 3 sendok makan. Wih, selesai. Itu aja. Ya, untuk menjawab permintaan-permintaan teman-teman kan itu. Ketika teman-teman, ya di daerah kami begini-begini, ya wis, kita bikinkan. Kan. Oke, paham ya? Yasin. Kalau seperti ini bisa nggak ya? QRG, daun kelor, itu jamur kelapa, ceret. Apa sih maksudnya itu? Pokoknya ikutin aja apa adanya ya. Misal untuk aplikasi spray, tanaman ada indikasi hama. Ya Allah, aku ngasih kesempatan bertanya, pembuatan versi 2 ada yang kurang jelas apa enggak? Jangan nanya yang macam-macam. Ya. Ayah ngasih kesempatan, ada nggak yang mau ditanyakan kurang jelas yang pembuatan versi 2 tadi? Ada nggak? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke versi 3. Ya. Judulnya kita buat pupuk generatif, jangan yang macam-macam. Ya. Nanti di SOP itu beda lagi. Ya. Udah lanjut, versi 3, silakan tulis. Ngawur ah. Ini nggak ngerti-ngerti. Besok live chatnya aku hapus sekalian. Oke? Setuju ya? Live chatnya besok ayah nonaktifkan deh. Nah, karena malah jadi mumet nih. Udah tulis versi 3. Silakan versi 3 tulis bahannya. Versi yang 24 jam besoknya langsung dipakai gitu ya. Oke. Silakan ditulis. Bahannya 1. Silakan ditulis bahannya. Konsepnya konsepnya 1, 2, 3 berlaku di sini. Kita pakai pupuk pabrikan. Oke. 1, 2, 3 konsep yang dipakai. Artinya N-nya 1, P-nya 2, K-nya 3. Bagi yang berbuah tidak sekaligus. Oke. Misal cabai, tomat, terong, ya, timun. Pokoknya yang tidak berbuah sekaligus, tidak habis sekaligus maksudnya. Tidak sekali panen gitu. Tapi kan kayak padi, melon, ya, itu kan sekaligus habis mati kan ya. Kalau yang untuk berbuah tidak sekaligus peti, perbandingannya 1, 2, 3. N-nya 1, P-nya 2, K-nya 3. Ureanya 1 kilo, fosfatnya 2 kilo, KCl-nya 3 kilo. Oke, lanjut. Jangan ada yang nanya, nggak akan ada gubris ya. Bentar. Oke, lanjut. Sudah nggak kelihatan di layar ya. Lanjut. Kalau pakai yang tunggal, ya, urea 1 kilo,
Boleh nggak ya pakai ZA? Boleh, silakan. Kalau ZA kan ada sulfurnya ya. Urea 1 kilo, fosfatnya 2 kilo, kaliumnya atau KCl-nya lah, pakai KCl juga boleh, itu 3 kilo. Oke. Kalau untuk tanaman yang berbuah sekaligus habis maksudnya ya, itu 1, 3, 5. N-nya 1, P-nya 3, K-nya 5. Silakan ditulis. Ulangi. Kalau yang berbuah tidak sekali petik, ya tidak sekaligus habis, itu perbandingannya 1, 2, 3. N-nya 1, urea 1 deh gitu biar nggak pusing. Fosfat 2, kalium 3. Oke. Kalau yang sekali petik habis, ya kayak padi, jagung, melon, kan sekaligus habis ya, itu 1, 3, 5. Sudah? Itu bahan yang pertama. Yang kedua, kalau yang tidak sekaligus habis, kalsiumnya, ini kita berbicara 200 liter ya. 200 liter, bukan 100 liter. Berbicara 200 liter. Kalau yang untuk tidak sekaligus habis, kalsiumnya 1 kilo. Oke. Kalau pakai dolomitnya 10 kilo. Ya. Mg-nya pun sama, 1 kilo. Magnesium sulfat 1 kilo. Jadi Ca-nya yang 90% up, 1 kilo. Magnesium sulfatnya 1 kilo. Oke. Kalau pakai dolomit 10 kilo. Oke. Lanjut. Kalau untuk yang berbuah sekali petik, ya, kalau yang berbuah sekali petik seperti padi, jagung, melon, ya, pokoknya sekali petik langsung habis, Ca-nya 2 kilo, magnesium sulfatnya 1 kilo. Kalau pakai dolomit tetap 10 kilo. Jangan pilih salah satu sendiri, yang mana aja. Oke, sudah? Bahan yang ketiga, boron 1 kilo. Borate yang kandungannya di atas 70%. Ya. Sudah? Kalau jenengan pingin menaikkan BRIC, menaikkan tingkat kemanisan, meningkatkan tingkat bernas bulir ataupun biji, tapi ini nggak wajib, terserah jenengan. Kalau pakai nanti BRIC manis luar biasa, ya. Misalkan melon, BRIC-nya bisa di atas 13, 14, bahkan bisa tembus sampai 16 waktu itu ya. Itu masukin air leri. Sejelek-jeleknya 20 liter. Ya nggak pakai, nggak apa-apa sebetulnya. Oke. Tapi kalau ingin BRIC-nya benar-benar jadi manis, ya, kalau di padi akan benar-benar jadi bernas, ya, dari ujung ke ujung berisi. Kemudian kalau jagung sama, dari ujung-ujung pun berisi dan sangat padat. Dan biasanya menaikkan bobot sampai di atas 10% loh. Ya. Naikin bobot dari 10%. Contoh, karungnya sama, 50 kilo. Ya. Gabah masuk. Yang tanpa air leri, kita timbang dengan yang pakai air leri, dengan volume yang sama, ternyata bobotnya beda 10%. Ya. Silakan coba. Ini pengalaman saya begitu, ya. Jadi kalau pengen BRIC tambah manis, ya, tingkat kemanisannya naik, itu kasihlah setiap kali bikin per 200 liter tadi, ya, air cucian beras 20 liter minimal. Lebih banyak lebih bagus. Air kelapa nggak usah pakai. Oke? Sisanya air biasa. Tapi usahakan air sumur ya, jangan air ledeng. Habis itu QRR-nya cukup 100 mili yang pengembangan atau 30 mili yang QRR 21. Tetap harus dihidupkan, diaktifkan dulu dengan gula minimal 4 kilo ya. Syukur-syukur 1,5 kilo.
Cara ngerjainnya, semua gabungkan dalam satu wadah. Terserah mau pakai drum kayak apa, kayak yang penting cukup untuk 200 liter ya. Kemudian masukin carrier-nya terakhir, aduk, tutup rapat ya, 24 jam. Jadi kalau untuk dipakai besok pagi, kerjain pagi hari ini ya. Dosisnya full, mau spray mau kocor, tidak ada penambahan air. Oke, ulangi, mau spray mau kocor, tidak ada penambahan air. Jadi pahami? Untuk spray murni 200 liter itu murni ya. Untuk kocor pun sama, murni. Dosisnya untuk kocor 200 sampai 250 ml, tapi cukup 10 hari sekali. Oke, ulangi, dosis murnian pakainya ya. Untuk spray usahakan pagi hari, untuk kocor sama sore hari ya. Dosis untuk kocor 200 sampai 250 ml per pohon ya. Kalau untuk horti ya, itu durasinya, intervalnya 10 hari sekali. Jadi pahami? Kalau untuk tanaman buah-buahan ya, itu cukup sebulan sekali. Sama kayak tadi, umur 1 tahun sampai 1 tahun itu cukup 1 liter. Umur 1 sampai 3 tahun 3 liter, umur 3 tahun 5 tahun itu 5 liter. Cukup sebulan sekali. Insya Allah hasilnya luar biasa ya. Jadi Mami, monggo sampai situ. Versi 3 ini ada yang ditanya apa enggak? Ntar tak lihat dulu chatnya, tak aktifin lagi. Oke, monggo. Silakan. Versi 3. Monggo. Ada yang ditanya apa enggak? Ya, kalau untuk cabai rawit udah dibilangin masukkan karbohidrat dari air leri. Ya bisa nggak diganti kebi? Nggak bisa. Kenapa? Ada satu zat yang ayah butuhkan di air leri yang nggak ada di kebi, nggak ada di tepung beras. Ya, makanya kenapa harus air leri? Tapi nggak ayah akan bahaslah zatnya apa-apa, malah mumet nanti. Panas. Sudah? Ada lagi? Boronnya 1 kilo. Kalau lebih dari 24 jam. Om, kalau lebih dari 24 jam, lu pakai aja versi 2. Ya, rugi. Juga boros nggak boros terserah jenengan versinya. Dengerin. Tolong dipahami buat semuanya. Bagi yang pemain sudah lama dan profesional, konsep ini kecil. Sugeng. Serius. Kecil. Kenapa? Contoh. Antum ketika pakai pola kayak begini, kebutuhan pupuk dari kos produksi nggak sampai 5% dari kos. Serius ini. 200 liter ini cukup untuk 1000 pohon melon. Berapa nilainya? Gak ada apa-apanya. Antum, coba deh tanyain ke Kang Toto Caprut yang dari Trenggalek, TP2M Cok Bakal Trenggalek. Dia real petani melon, real petani bawang merah. Tanyain berapa sih kos pupuk itu? Dengan konsep dia selama ini makanya nggak pakai fermentasi 18 hari atau 21 hari. Dia konsep yang 1 hari. Hanya 5% dari kos. Nggak ada apa-apanya.
Kalau jenengan bilang ini boros, ini mahal, artinya apa? Jenengan belum bertanam lebih dari 5 tahun, nggak paham. Oke. Coba deh. Dengan sendirilah, San. Makanya waktu pembahasan asam komat, itu dipahami. Kalau yang permasih 18 hari, sekarang logikanya gini, hitung aja antum, ya. Untuk satu tangki itu kan cuma setengah liter, ikan 500 mili. Kalau untuk kocor, kalau untuk spray hanya 250 mili. Berarti 1 liter itu untuk 4 tangki, ya. Kalau 200 liter, berarti kan untuk 800 tangki. 1 hektar biasanya kita nyemprot nggak lebih dari 25 tangki. 800 dibagi 25, berapa coba? Cukup nggak untuk 1 hektar itu, Om? Masih bilang mahal? Masih bilang boros? Ayo hitung. Paham ya? Paham ya? Makanya coba antum berjahit, praktekin ya. Ketika antum pakai, insya Allah hasilnya insya Allah bisa maksimal. Tinggal perawatan hama penyakit. Nanti kita belum bahas itu. Ya. Nanti ada live masalah ngatasin hama dan penyakit. Nanti kita bahas itu, nggak sekarang. Ya. Bisa ngatasin hama penyakit, selesai. Kita ngitung sederhana deh. Kita ngitung sederhana. Gini. Anggap antum nanam melon. Misalkan anggap 1 hektar itu bisa ditanamin 12.000. Kita bulatin deh 10.000 deh. Ya nggak usah banyak-banyak. 10.000 pohon. Kalau 1 pohon bisa 4 kilo, berarti kan 40 ton. Anggaplah harganya misalkan 80.000 perak. 320.000 juta. 320 juta. Oke? Brutonya. Kos untuk tenaga kerja rata-rata olah lahan tenaga kerja itu sekitar 55 juta per hektar sampai panen nih. Kos pupuk hanya 12 juta. Oke. Paham? 55 tambah 12 sekitar 67. Kita buletin deh 70 juta sehektar. Tapi ketika antum selesai dan panen sampai panen, anggaplah dapat 40 ton dengan harga paling murah deh 6.000 perak misalkan, walaupun itu jarang kejadian lah 6.000 perak melon ya. Apalagi untuk jenis golden atau rock melon ya. Anggaplah dengan 6.000 perak aja udah dapat 240, kurang 70, masih kebagian 170 juta. Masih ngeributin ini mau pupuk ini mahal apa enggak. Paham? Paham? Gitu banget sebetulnya, nggak ada apa-apanya nih pupuk. Kalau ditambah booster bisa nggak ya? Biasa booster itu terpisah ya, nggak digabungkan. Cipto siapa ini? Ciptomu sebentar buat coba ya. Biasanya yang termasuk kategori JPT, entah itu booster, entah itu KBRG, biasanya itu terpisah ya, tidak digabungkan. Kenapa? Khawatir ada efek overdosis ya. Lebih baik dipisahkan aja, makanya tetap masuk booster masuk ya, tapi sesuai dengan waktunya kan. Kemudian atau JPT lah istilahnya lah ya, booster KBRG itu kan sebetulnya kan kategorinya kan zat pengatur tumbuh ya. Sebaiknya jangan digabung, lebih baik dipisah. Oke, kenapa? Jaga-jaga jangan sampai OD. Kenapa? Gini, saat antum pakai sistem spray, awas loh, tiap tanaman daun itu nggak sama. Ada daun tipis, ada daun tebal, ya kan? Ada daun memanjang, ada daun yang berbulu. Itu karakteristiknya nggak sama, nggak bisa disamakan. Ada yang tahan, ada yang enggak. Daripada kita gambling, lebih baik apa? Pemakaiannya dipisahkan, nggak bareng ya. Mas Cipto, oke? Paham? Adeh, ini udah hampir 2 jam. Aku udah pegel.
Pokoknya cara bikinnya silakan antum pilih masing-masing ya. Mau mana? Mau versi 1 silakan, versi 2 silakan, versi 3 silakan. Ini udah kering tenggorokanku. Udah 1 jam 58 menit. Masya Allah. Udah lama ternyata. Jadi silakan praktekkan. Setelah dipraktekkan, aplikasikan sesuai dengan SOP-nya. SOP tiap tanamannya tentunya. Ya kan? Jadi ini kan dasar pembuatan. Oke. Habis itu antum mau misalkan mau nanam cabai silakan buka SOP cabainya. Oke. Antum mau nanam melon silakan buka SOP melonnya. Kan sudah ya live-an juga. Oke, bisa dipahami ya. Kalau nanti aplikasi mau pakai perkatnya ada yang nanya nih siapa? Silakan. Kalau untuk spray, kalau untuk kotor nggak usah ngapain ya. Udah deh, itu aja dulu ya. Ya iyalah. Awas. Jangan sampai awas loh. Pos termahal itu ada di apa? Di olah lahan sama ongkos kerja, Om. Jangan sampai gara-gara nutrisi tidak tercukupi, tanaman sakit, kita nggak panen maksimal, malah rugi. Paham? Ayah, kalau pakai QRQ untuk 200 liter berapa kilo? 1 kilo. Udah, itu aja dulu ya. Dadah ya. Lagi mohon maaf. Juga ngantuk juga ini. Silakan sekali lagi catat, praktekkan, buktikan. Oke. Jangan terus lakal-lawas dulu kan. Nanamlah bareng 100 pohon, 200 pohon, 100 meter, 200 meter. 2-3 kali musim. Jangan bisa paham. Awas. Bentar. Ini tambahan sedikit. Kalau antum ingin menguji antum sudah ekspor, sudah bisa apa enggak dalam budidaya dalam satu macam, ya. Misal nih antum nanam cabai, usahakan 3 musim. Musim panas antum nanam, musim hujan antum nanam, musim peralihan nanam. Kenapa? Tiap musim kasusnya tidak pernah sama. Oke. Sama nanam apapun. Makanya skala kecil dulu, sudah paham, fokusnya bisa, paham juga, miteninya udah bisa, udah ngerti kalau musim hujan harus begini, musim kemarau harus begini, penanganan ini nggak akan sama. Silakan skala luas, monggo. Ya, jangan sampai jenengan rugi. Kita kan niat untuk berusaha, cari kifayah, cari rezeki kan di situ, ya, bukan hobi. Paham ya? Oke deh, itu dulu. Udah persis 2 jam. No. Sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya bisa menambah kesejahteraan kita dengan semua. Bisa paham, terbuktikan, tolong ajarkan tetangga kiri kanan kita biar mereka pun bisa menikmati hal yang sama. Oke, insya Allah hidup bakal barokah ya. Itu aja dulu. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.